Faisal. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Faisal hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana hari ini Pak? Apakah sudah siap untuk melaksanakan observasi kita hari ini? Alhamdulillah siap. Baik Pak, dalam percakapan observasi kelas ini saya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada saat kita melakukan observasi kelas kemarin ya Pak. Ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 kemarin? Ketika perasaan ketika pembelajaran itu dilihat seperti itu kan sedikit grogi. Jadi sebenarnya kalau pembelajarannya kan berjalan dengan lancar, tapi sedikit masa grogi saja kalau dilihat seperti itu kebiasaan. Baik Pak, menurut pengamatan saya kemarin ya Pak, pembelajaran yang Bapak lakukan yang sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak ajarkan, di mana tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan dengan baik, kegiatan intinya juga berjalan dengan baik, itu area perkembangannya juga sudah Bapak terapkan, baik itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Mungkin hanya sedikit Pak yang perlu diperbaiki untuk kedepannya dalam proses pembelajaran Bapak selanjutnya. Nah, baik Pak, bisa diceritakan sedikit nggak Pak bagaimana proses perkembangan area perkembangan dari pengetahuan dan keterampilan yang Bapak pelajari ketika proses pembelajaran berlangsung kemarin? Baik itu langkah-langkahnya boleh diceritakan Pak Faisal? Jadi begini Bu, ketika pembelajaran itu saya rasa sudah melaksanakan semua sesuai dengan modul yang saya buat seperti itu kan. Tapi hanya ada beberapa kendala, contohnya ketika pembelajaran itu siswa ada sebagian siswa itu kurang aktif. Jadi yang sebenarnya sesuai dengan harapan yang saya laksanakan sesuai dengan harapan, tapi cuma ada beberapa siswa yang masih yang kurang aktif. Baik, jadi area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil atau belum tercapai kira-kira kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sudah memang masih ada sedikit kendala. Jadi ini mungkin sudah lazim dialami kan di pengembangan pengetahuan keterampilan yang saya kembangkan. Jadi kalau menurut saya itu sedikit kendala. Contohnya tadi kendala yang saya ambil itu kurang aktifnya siswa, mungkin sudah lazim dialami. Ada beberapa kurang aktifnya siswa mungkin sudah lazim dialami oleh guru ketika mengajari. Betul ya, disampaikan Pak Faisal bahwa masalah yang seperti itu emang sering terjadi sama guru. Kan tidak semua apa yang kita harapkan di proses pembelajaran kita itu semuanya aktif dalam melakukan proses pembelajaran seperti siswanya yang aktif. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut supaya anaknya seperti ini kurang aktif. Jadi apa strategi atau model selanjutnya yang Bapak lakukan supaya anak ini terus termotivasi atau aktif dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Untuk kedepannya saya mempunyai rencana dalam pembelajaran ini, salah satunya dibagi kelompok. Dalam pembelajaran ini dibagi kelompok, itu berdasarkan gaya belajar. Mungkin ada kemarin sudah, tapi ada beberapa yang belum ke sana. Gaya belajar seperti visual, auditori, dan estetik itu akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar siswa seperti itu, sehingga anak-anak akan merasa nyaman ketika berada di kelompoknya masing-masing.
Baik, berarti ada rencana Bapak itu mungkin kegiatan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya sesuai dengan minat ya Pak? Iya. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman siswa sehingga mereka lebih nyaman, lebih aktif, dan apa yang dilakukan sesuai dengan minatnya seperti itu Pak ya. Nah, baik Pak, kira-kira selain itu adakah kendala lain yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Mungkin tadi kan proses pembelajarannya karena siswanya kurang aktif, karena proses gaya belajarnya kurang maksimal yang Bapak lakukan, ataupun anak kurang aktif memang tidak memakai media pembelajaran. Nah, kira-kira apa kendala lain yang Bapak rasakan ketika proses pembelajaran kemarin yang Bapak rasakan? Apa kendalanya Kak kira-kira? Kemarin saya juga mencatat kekurangan saya ketika pembelajaran kan. Jadi kendala saya ketika belajar itu yaitu mengenai waktu. Jadi kekurangan saya itu manajemen waktunya. Sehingga kegiatan-kegiatan di akhir seperti refleksi, apresiasi dan tes individu itu belum terlaksana. Nah, jadi sehingga kendalanya tadi itu di waktu tadi itu. Jadi, sehingga apa-apa yang belum terlaksana ini tidak bisa saya lakukan di akhir. Ya baik, berarti sama ya persepsi kita bahwa teman-teman sebagai pengamatan ini juga di kegiatan penutup Bapak tidak menyampaikan refleksi, apresiasi untuk peserta didiknya, dan satu lagi mungkin kegiatan ini Pak tes pengetahuan tidak tercapai karena kendala manajemen waktu ya yang Bapak bilang tadi. Mungkin kendala Bapak bisa ditindaklanjuti lagi ketika pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya ini Pak, hal-hal apa yang positif yang Bapak ambil ketika proses pembelajaran kemarin yang Bapak dapatkan? Kira-kira apa hal yang positif yang Bapak dapatkan? Hal yang positif yang saya dapatkan pertama Bu, saya lebih setelah berdiskusi dan segala macam terus diawasi Ibu, saya lebih bisa mengatur waktu seperti itu, bisa mengatur waktu. Setelah itu nanti saya bisa mengembangkan media-media pembelajaran, mengembangkan model-model pembelajaran setelah diskusi dengan Ibu, itu yang saya dapatkan dan akan saya laksanakan nanti ketika pembelajaran. Sudah luar biasa sekali ya rencana yang Bapak laksanakan untuk selanjutnya ya. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira ini Pak, kapan nih Bapak akan melaksanakan dari perubahan yang terkait dari permasalahan yang dikendalakan Bapak rasakan yang kemarin? Nah, kira-kira apa kapan rencananya yang bakal Bapak tindak lanjutkan? Kira kapan? Kalau untuk tindak lanjutnya mungkin secepatnya saya laksanakan. Jadi apa yang belum dilaksanakan mungkin saya laksanakan. Kira-kira siapa nih yang bakal Bapak dijadikan pihak-pihak tertentu dalam proses pembelajaran ini supaya berjalan dengan baik, supaya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Nah nanti ketika tindak lanjut selanjutnya, kendala-kendala yang saya alami tadi, saya akan minta bantuan pada mungkin kepala sekolah atau sebagai supervisor, dan saya akan juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi saya akan berdiskusi tentang kendala-kendala dalam pembelajaran saya yang saya alami seperti tadi yang saya katakan mengenai waktu, mengenai pelaksanaan yang di akhir yang belum saya laksanakan. Terus saya juga mencari informasi-informasi baik di media sosial, nah, banyak sekarang sudah contoh-contoh yang ada di media internet atau media sosial. Terus keren ya Pak, saya mengapresiasi sekali hal ini dari rencana yang Bapak inginkan, semoga sesuai yang diharapkan. Untuk teman-teman yang lain juga, ini pertanyaan saya juga menurut Bapak, apakah
apa yang ingin dieksplorasikan lebih lanjut terkait dengan proses pembelajaran. Kemarin Bapak pakai pembelajaran berdiferensiasi kan, jadi apa yang akan ingin Bapak eksplorasikan dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Kira-kira seperti apa? Tentunya nanti Bu saya akan menambahkan beberapa seperti dari minat siswa, apakah siswa seperti itu saya akan masukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti. Karena menurut saya ada siswa-siswa yang seperti di visual itu, ada siswa-siswa yang mengerti tentang internet seperti itu, nanti berkolaborasi dengan siswa-siswa yang ada di sini. Baik, jadi Bapak memberikan kebebasan kepada siswanya sesuai dengan minat. Berarti ada yang menggunakan mungkin yang kinestetik, sesuai dengan kinestetik. Kalau auditori, karena dia menggunakan ini ya, bisa memanfaatkan dengan teknologi, jadi seperti itu. Jadi bisa membebaskan peserta didiknya sesuai dengan minatnya. Nah, ini berkaitan dengan area pengembangan pengetahuan. Kalau tadi area keterampilan, karena melihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan peserta didik menggunakan media presentasinya, berarti keterampilan, area keterampilan. Nah, yang saya ingin tanyakan di area pengetahuannya Pak, kemarin kan tidak tercapainya di area pengetahuan karena adanya tes ini ya, individu untuk mencapai apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Nah, itu kita melihatnya dari tes pengetahuannya. Kira-kira untuk tindak lanjutnya ke depan, Bapak mau seperti apa tes pengetahuan yang dilakukan oleh kepada peserta didik? Kira-kira memakai seperti apa sistemnya, atau menggunakan soal-soal esai atau analisis yang Bapak pakai, atau bagaimana? Nah, karena berkaitan dengan waktu kan, jadi untuk siswa selanjutnya itu mungkin saya menggunakan soal-soal yang sudah ada sebelumnya saya berikan. Nah, jadi siswa sudah mengetahui, nah nanti ketika belajar di akhir pembelajaran siswa mengisi soal-soal seperti itu. Jadi melalui mungkin link seperti itu. Jadi siswa tidak terkendala dengan waktu lagi. Saya juga tidak terkendala dengan waktu untuk mengisi soal-soal secara masih tes individual. Jadi sudah memanfaatkan pendekatan TPACK ya, berarti Bapak lebih luar biasa, udah keren kayak itu. Rencana yang Bapak lakukan menggunakan sistem TPACK atau ini teknologi. Jadi Bapak rencana ke depan menggunakan tes pengetahuannya menggunakan link yang bakal diisi sama siswa. Baik, sudah luar biasa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bagaimana sudah mencari dari mengatasi kendala-kendala yang ada yang Bapak hadapi dari proses pembelajaran yang kemarin, dan juga Bapak sudah mengajak beberapa pihak terkait dari proses pembelajaran seperti tadi kepala sekolah ya, dengan bisa berkolaborasi dengan sejawat. Semoga berjalan dengan segera, berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bapak. Nah, kira-kira ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari sesi pasca observasi ini? Kira-kira apa tindak lanjutnya dari sesi ini? Apa yang Bapak harapkan dari sesi ini? Ya, pertama saya terima kasih kepada Ibu, tentunya dengan diskusi ini Bu. Sebelum-sebelumnya juga observasi di kelas seperti itu. Terus saya juga merasa lega dengan adanya seperti ini. Saya ada gambaran untuk kedepannya pembelajaran saya. Jadi terstruktur pembelajaran terstruktur, terus menjalankan kegiatan. Nah, saya juga memiliki gambaran implementasi lain dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan minatnya, saya juga nanti akan menuju siswa dengan berdiferensiasi gaya belajar, yaitu juga nanti meminta saran teman sejawat seperti itu. Jadi modul belajar saya lebih baik. Nah,
itu dari ini Pak ya, hasil dari pertanyaan saya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, kemarin kan Pak kita sudah melakukan praobservasi. Nah dari praobservasi itu ada pertanyaan yang saya hasil pengamatan saya dari area pengembangan, area di kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, sebenarnya dari hasil pengamatan kita kemarin pas observasi pembelajaran Bapak berlangsung kemarin, mungkin sudah luar biasa yang Bapak lakukan, yaitu dengan menerapkan sesuai dengan modul ajar, dengan sesuai dengan sintak-sintak dari proses pembelajaran yang ada di modul. Hanya saja mohon maaf sebenarnya ada sedikit ini Pak, sedikit ingin saya sampaikan ya hasil dari proses pembelajaran kita tetap baik di dalam kelas. Nah di kegiatan awal ya ada salah satu yang perlu Bapak perbaiki ya Pak. Yang pertama di bagian ini memberikan motivasi kepada peserta didik dengan berkaitan dengan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan datang, materi yang akan hari ini disampaikan. Jadi ada harus dengan pertanyaan pemantik Pak. Nah dari pertanyaan pemantik itu kita bisa tahu di mana anak ini termotivasi atau tidaknya di situ Pak. Nah itu di kegiatan pendahuluan. Nah di kegiatan inti hasil pengamatan saya sudah luar biasa, hanya satu yang kurang tersampaikan, yaitu di bagian penguatan dan evaluasi. Di sintak 5 itu kan ada evaluasi kepada peserta didik dengan guru. Jadi setelah kita melakukan ini ya kegiatan presentasi, anak sudah selesai, kita memberikan penguatan kepada peserta didik. Tujuan pembelajarannya sudah tersampai, kesimpulan juga di kegiatan penutup juga tersampaikan, cuma hanya diapresiasi dan refleksi itu juga tidak tersampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari hasil pengamatan saya mungkin tindak lanjut untuk ke depan bisa menjadi refleksi bagi Bapak lebih baik lagi dan lebih terlaksana sedemikian rupa. Nah untuk area pengembangan di pengetahuan yang tadi Pak yang tadi sudah kita sampaikan bahwa di tes sumatifnya atau kegiatan akhir proses pembelajarannya kita harus melakukan tes sumatif melihat dari apakah tujuan pembelajaran kita tercapai oleh peserta didik. Jadi seperti itu. Kalau area keterampilan mungkin sudah terlaksana ketika di kegiatan inti. Baik, yang dilakukan Bapak sudah keren, sudah bagus. Selamat ya Pak, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Tetap semangat dalam mendidik untuk peserta didik kita dan tetap menjalankan tindak lanjut dari refleksi saya. Baik, karena sudah selesai hasil pasca observasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak PP selaku sebagai pengamat, silakan menyampaikan hasil dari percakapan pasca observasi ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk Ibu Epi dan Pak Faisal. Ya. Dari percakapan coaching yang dilakukan sangat menarik sekali ya. Alur komunikasi yang hangat. Hanya saja mungkin Pak Faisal sedikit tegang. Harusnya relax dan percakapan ini sangat luar biasa sekali. Komunikasi bahasa yang disampaikan oleh Bu Epi ke Pak Faisal sudah sangat luar biasa, sudah hangat. Bagaimana Bu Epi menyapa Pak Faisal, yaitu juga Pak Faisal. Jadi memang dalam percakapan
coaching ini alur ceritanya sudah dapat ya. Alur ceritanya sudah dapat, bagaimana Ibu Epi sudah memberikan umpan balik dengan bahasa yang konstruktif kepada Pak Faisal, begitu juga dengan Pak Faisal. Hanya saja ada beberapa bagian atau part di mana Bu Epi lebih menggerget lagi menggali informasi dengan Pak Faisal. Misalnya nih, bagaimana sih perasaan Pak Faisal pada saat di observasi pada saat belajar kemarin? Jadi Pak Faisal menyebut sedikit grogi, gitu kan? Bu Epi harus gali di mana? Kenapa grogi? Kemudian bagaimana Bapak menghilangkan rasa grogi itu, terus digali lebih dalam sehingga akan dapat pernyataan-pernyataan oleh Faisal. Mungkin itu, tetapi secara keseluruhan sudah luar biasa sekali ya Pak Faisal. Dan percakapan coaching ini tidak hanya sampai di sini kan? Nanti ada tindak lanjut, kemudian dapat direalisasikan kembali. Mungkin itu Bu Epi, terima kasih perhatiannya dan luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Menanggapi dari Bapak Lutfi sebagai pengamat kami, terima kasih atas refleksinya dari hasil pengamatan kami. Mungkin ini akan menjadi tolak ukur atau perbaikan dari untuk kami tindak lanjut sebagai saya sebagai observer dan teman sejawat saya sebagai coachnya atau coachingnya akan saya tindak lanjut lagi untuk kedepannya untuk memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Faisal. Terima kasih atas saran dan refleksinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.